Shalom. Bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kita hari ini. Kita percaya kita semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita akan siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sampai saat ini. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bimbing sertai sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Berkati kami ya Allah Roh Kudus, pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 16 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, ini dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian yang baru saja kita baca hari ini mengingatkan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Betapa pentingnya kita mengerti kebenaran. Betapa pentingnya kita mengetahui sesuatu yang asli. Saudara mungkin pernah mendengar ada uang palsu. Nah, saudara, bagaimana kita tahu uang itu palsu atau asli? Yang pertama, saudara, kita paling tidak ini ya, saudara, kita harus tahu uang yang asli lebih dahulu. Ketika kita sudah tahu uang asli ya, diraba, diterawang ya, kita tahu semuanya, modelnya, bentukannya, warnanya, ya, dengan sentuhan, dengan penglihatan yang ada, akan sangat mudah bagi kita untuk membedakan, oh ini asli,
oh ini palsu. Karena kalau kita sudah tahu yang benar, saudara, tentu ketika ada sesuatu yang tidak benar akan lebih mudah untuk membedakannya. Nah, demikian juga saudara di dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita sudah tahu kebenaran, kita mengerti kebenaran, kita akan sangat mudah untuk mengetahui apakah ajaran itu benar, apakah ajaran itu sehat, apakah ajaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara begitu banyak pengajaran, hari ini begitu banyak kebenaran-kebenaran yang disampaikan yang belum tentu benar. Nah, oleh sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk apa saudara? Belajar tentang kebenaran. Dari mana kita bisa mendapatkan kebenaran yang benar-benar? Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai memahami firman Tuhan, kita akan tahu ajaran-ajaran Tuhan, kita akan tahu isi hati Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara, ketika ada ajaran masuk, ajaran baru, ajaran yang kita tidak tahu, akan sangat mudah sekali untuk kita membedakan ini benar, ini tidak benar. Tetapi ketika kita sudah tahu yang benar, bagaimana untuk kita bisa tahu dan bisa membedakan yang benar? Yaitu ketika kita mempelajari yang benar-benar benar. Seperti misalnya ajaran-ajaran yang di luar yang begitu banyak macamnya, saudara, bagaimana kita bisa mengetahui kebenarannya? Kembalikan kepada Alkitab. Apa kata Alkitab tentang itu? Alkitab bicara apa tentang itu? Nah, di sini saudara, pentingnya kita untuk apa? Membaca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita bisa memahami Alkitab, memahami kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan singkapkan. Sehingga ketika ada pengaruh, ada ajaran, sesuatu yang kita lihat, kita bisa langsung membedakan. Oh, ini tidak benar. Oh, ini benar. Ini yang perlu kita ikuti. Standarnya apa saudara? Firman Tuhan. Bukan orang. Bukan kata dia. Bukan kata si A, si B. Tetapi kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, para murid diingatkan oleh Tuhan. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspadalah terhadap ajarannya. Waspadalah terhadap pengaruhnya. Nanti kan saudara. Kalau di dunia masa kini ya, ada YouTubers. Wah, itu mempengaruhi banyak sekali saudara kepada para pengikutnya ya. Apapun yang mereka lakukan, wah, orang yang fanatik dengan dia akan sangat mengikutinya. Nah, hari ini saudara, siapa yang menjadi acuan di dalam hidup kita? Siapa yang menjadi patokan nih dalam hidup kita hari ini? Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mari saudara, belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Ya, tekun ya, belajar untuk kita mengunyah sendiri kebenaran firman Tuhan itu ya, supaya apa saudara bisa merasakan betapa indahnya, manisnya firman Tuhan itu ketika saudara mengecapnya, dan saudara akan menemukan cita rasa yang berbeda. Saudara akan menemukan kebenaran yang Tuhan akan singkapkan dengan luar biasa. Hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Tetap baca firman Tuhan. Gumuli apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran di luar pada firman Tuhan. Yang menjadi studi pribadi kita hari ini. Sudahkah kita memiliki waktu, ya, hati, kerinduan untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan? Benar-benar memberikan diri dan waktunya untuk menggumuli firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh menemukan, hidupi kebenaran-kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Sebentar kami mau kembali di dalam aktivitas kami, kehidupan kami. Ajar-ajari kami, tolong kami untuk mencintai firman-Mu, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami tahu membedakan mana yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga hidup kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendengar banyak video, kami melihat ada banyak hal di depan mata kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus memimpin, membimbing kami untuk kami boleh menyaring semuanya itu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk para pengajar firman, para penyampai firman. Biarlah setiap kami juga boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Untuk para pembaca, untuk para pendengar, biarlah mereka juga diberikan roh hikmat untuk bisa menyaring setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beraktivitas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah berkat dan biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.